Kok banyak orang yang minta-minta ya Iya, di sekitar makam para wali gitu loh, minta-minta ke iya. para ziarah itu. Ya, jadi gini Mbak, memang itu sejarahnya panjang sekali ya. Kenapa orang Jawa itu kemudian kok nyebut orang meminta-minta itu ngemis? Gak tahu kalau Mbak Ferry pernah dengar nggak para pengemis gitu, pengemis minta-minta itu. Iya. Kenapa? Karena dulu itu salah satu kisah yang pernah saya tahu dan saya baca itu para penggede itu, para pengageng itu kan ketika malam Jumat itu biasanya kan ziarah ke makam leluhur-leluhurnya gitu ya. Karena dia penggede, pengageng, dia turun itu kemudian masyarakat yang kurang beruntung itu adalah meminta-minta dari ketika mereka turun dari makam itu. Hmm. Maka itu dilakukan pada hari Kamis. Maka Oh. kemudian menjadi sebuah kebiasaan, maka ketika ada orang yang kurang beruntung berbondong-bondong untuk meminta-minta, itu kemudian, oh wong ngemis, hari Hmm. Kamis, kan gitu kan? Hari Oh, jadi Kamis. pengemis tuh Ya, pengemis kan gitu kan. hari Hari Kamis. Kamis. Jadi karena setiap hari Kamis itu, Kamis malam Jumat itu mereka Heeh. minta-minta. Jadi, oh itu rombongan pengemis gitu. Oh, gitu. Ketika konteks kemudian di makam-makam itu banyak peminta, itu kadang-kadang sekarang ini kayaknya menjadi sebuah fenomena pekerjaan kan. Sehingga orang itu kadang-kadang yang mempermalukan daerah itu kadang-kadang pengemis itu bukan berasal dari daerah di mana tokoh itu dimakamkan. Artinya misalkan ada makam para wali, itu pengemisnya kadang-kadang dari luar kan gitu kan menjadi sebuah ladang pekerjaan kan. Hmm. Nah, oke lah, gak apa-apa. Karena kadang-kadang orang ketika melakukan ziarah itu kemudian untuk melengkapi eh, perjalanan batinnya itu kemudian dia melakukan sedekah pada orang. Tuh. Tapi yang jadi masalah itu ketika pengemis itu kemudian sampai merepotkan orang yang berziarah. Kan ada di makam para wali itu sampai ada yang apa namanya menyembunyikan sandalnya gitu kan, Mhm, sehingga mhm. ketika dikasih uang baru sandalnya diberikan, kemudian kejar-kejar sampai ketenangan orang untuk berziarah itu terganggu, Iya. kan begitu kan. Nah itu yang harus ditertibkan sehingga tujuan orang betul-betul untuk mencari ketenangan dalam artian berziarah kemudian bisa menjadi rihla batin itu tidak terganggu oleh itu kan begitu. Kadang-kadang ada yang bentuk lain Mbak, misalkan dia tidak serta-merta ngemis tapi dia menjaga sebuah lengser atau talam gitu ya, kemudian ditaruh di depannya, ayo ayo sedekah sedekah sedekah, tapi ini memaksa banget gitu. Atau mungkin ada kotak-kotak amal itu ya yang harus diisi gitu ya. Sementara kita nggak bisa mempertanyakan kotak amal itu untuk perbaikan makam atau untuk pembenahan sarana menuju makam atau untuk income yang menjaga kotak, kan gitu kan. Karena biasanya makam-makam para wali itu kan dalam pengawasan eh, balai cagar budaya toh. Karena bangunan peninggalan para wali itu kan tidak bisa kemudian diperbaiki serta merta begitu aja kan nggak bisa, tapi harus betul-betul mendapat penasehatan bimbingan dari cagar budaya atau purbakala kan begitu. Sehingga biasanya meskipun tidak sempurna dibiayai semua, yang namanya cagar budaya itu kan memberikan pembinaan sekaligus kalau memperbaiki itu kan jadi uang dari negara kan gitu kan. Iya. Sehingga orang kemudian ada yang kritis itu sebenarnya kotak-kotak itu untuk siapa. Hmm. Maka tidak sedikit terjadi kadang-kadang keributan di antara juru kunci. Karena juru kunci itulah yang kemudian berhak untuk dulu-dulu ya mungkin barangkali mengurus kotak-kotak amal itu kan gitu kan. Hmm. Maka ketika juru kunci tua itu menjadi perebutan orang siapa penggantinya kan gitu. Dan otomatis kadang-kadang juru kunci yang utama itu kan maunya diurus dilakukan oleh dilanjutkan oleh anak-anaknya kan gitu kan. Sementara masyarakat kadang-kadang protes, adanya makam itu seharusnya memberikan kesejahteraan penataan bagi masyarakat atau lingkungan di mana makam itu berada. Maka yang terjadi itu ribut antara biasanya tokoh-tokoh masyarakat di situ dengan juru kunci yang bertahun-tahun mengurus makam itu sebuah problem Mbak.